Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau update untuk hasil mengatasi busuk pada akarnya. Tentunya saya rasa untuk hal ini yang saya lakukan berlaku keseluruhan ID bahan bonsai. Cuman mungkin waktunya sedikit agak cepat dan lama tergantung jenis bahan bonsainya. Nah, ini 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk perawatan atasi busuk pada akar. Saya ambilkan contoh bahan bonsai waru ekspos akar. Nah, ini dia ya. Untuk proses awal saya update video berbagi untuk teman-teman, tapi kita tetap harus mencoba ya. Jangan begitu saja kita percaya pada sesuatu yang mungkin saya sampaikan ataupun di media sosial yang lain disampaikan, entah itu dari Facebook atau YouTube. Kita boleh belajar tapi kita tetap praktek, nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, dan untuk jenis waru ini tergolong sangat cepat, dan ini saya rasa lambat. Kenapa? Nah, nanti saya akan kilas balik secara detail prosesnya seperti apa. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya. Sudah nampak di hadapan saya, ini dia untuk bahan yang saya lakukan proses perawatan untuk atasi akar busuk. Nah, sudah nampak terlihat ya untuk akarnya. Dan di depan tadi saya sampaikan untuk proses ini sedikit terlambat, walaupun untuk kondisi di atas subur seharusnya cepat ya. Ini 1 bulan lebih 2-3 hari dari awal proses sampai saat ini. Seharusnya kalau atas normal tanpa terkena hama, daun sehat subur, itu 3 minggu cukup dengan pemberian media tanam sekian, seharusnya sudah lumayan full ya. Ini kenapa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita belajar, kita memahami anatomi sebuah tumbuhan, entah itu ID bahan bonsai apapun. Nah, ini sedikit saya akan berbagi kenapa proses ini hasilnya sedikit terlambat. Nah, kalau kita amati bahan dasar ini dari pangkal bawah nyampe di sini ya, ini sudah normal ya. Walaupun di sini pas awal tekuk ada pecah, alhamdulillah sudah menutup sempurna untuk lukanya. Dan kalau kita lihat kondisi di atas, untuk daunnya juga nampak normal, sehat, subur, tanpa ada terkena penyakit. Karena kalau di atas kita lakukan proses, di bawah ada yang tidak normal, tentunya juga terhambat ya. Nah, ini ada alasan tertentu saya pas lakukan untuk perawatan atasi busuk pada akar. Sebelum saya lakukan pemotongan, banyak sekali di sini saya lakukan cangkok ya. Nampak ya di sini bekas potongan banyak sekali, ini saya lakukan cangkok. Ini akan mempengaruhi juga proses akar yang saya potong di bawah untuk cepat keluar akar, karena di atas banyak cangkokannya. Dan alhamdulillah setelah saya panen, akar yang saya potong di bawah, akar baru nampak terlihat muncul. Nah, saya ambilkan contoh secara anatomi nanti seperti apa, kenapa saya bicaranya seperti ini. Dan kita juga perlu praktek ya. Kita praktek di lahan, kita lakukan proses seperti di video ini, nanti bagaimana. Saya ambilkan contoh, ada 1 bahan cangkokan yang belum saya potong.
Kita lihat jauh di sana ya. Untuk akar yang saya potong, saya bungkus plastik, saya kasih media tanam. Kenapa akarnya terlambat untuk keluar prosesnya? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Kita belajar bersama memahami anatomi sebuah tumbuhan. Nah, nampak di sini di atas ada cangkokan. Jadi pas proses saya lakukan pemotongan akar yang busuk, ini posisi di atas saya cangkok dan banyak sekali di sini bekas luka tadi untuk pada batang utama. Tapi sudah saya panen kemarin. Cangkokannya di sini kemarin kalau satu batang ini sekitar 10 ada lebih. Jadi secara logika di saat kita lakukan proses pemotongan akar dan kita pengen mengeluarkan akar di bawah, di atas banyak cangkokannya, tentunya cangkokan keluar akar seperti ini ya. Seharusnya akar ini sudah berproses di bawah, jadi terganggu. Nah, jadi untuk teman-teman saya sarankan kalau proses pengerjaan di bawah, entah itu pemotongan akar ataupun proses kita mengatasi busuk pada akar ataupun membuat anak cabang akar, atas jangan ada yang dicangkok seperti ini ya. Nah, ini akan menghambat proses di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kondisi atas normal, subur, tanpa terkena penyakit. Nah, karena kalau terkena penyakit juga akan mempengaruhi proses di bawah, entah itu proses pengerjaan batang ataupun akar. Oke, saya langsung mau lakukan pengerjaan di bawah. Ini langsung saya akan potong saja karena sudah siap panen. Alhamdulillah selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan proses update atasi akar busuk. Setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan pengerjaan, dan kali ini saya lakukan proses pengerjaan tahap lanjutan. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman, silahkan komen-komen di bawah deskripsi. Kita diskusi, ngobrol bareng, sharing, belajar untuk
budidaya bahan bonsai ataupun proses membuat bahan bonsai. Tentunya kita tidak luput harus banyak-banyak belajar dari media sosial, entah itu Facebook, YouTube, atau dari teman-teman terdekat. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin di video saya sebelumnya komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong, nantikan terus untuk update video saya berikutnya, mudah-mudahan selalu menginspirasi. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.